Fusi kebingungan. Baru saja Fusi menyelesaikan satu kalimat. Dia melihat seorang gadis yang dingin dan tenang sedang berdiri di atas podium. Fusi tidak sadar hingga mengutuk. Al. Qin Sheng menatap Fusi diam-diam. Fusi tidak peduli tentang hal lain, dia tiba-tiba duduk tegak, matanya tertuju ke lantai bawah, dan mata Phoenix yang selalu terlihat lembut kini berubah menjadi tatapan yang bersungguh-sungguh. Fusi memperhatikan dalam waktu yang cukup lama, hingga akhirnya Fusi dapat memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Seketika pikiran Fusi menjadi hening selama beberapa saat. Qin Sheng bahkan tidak berani bernapas. Qin Sheng tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Fusi, ketika dia mengetahui bahwa orang yang selalu dia perhatikan dan dia perlakukan dengan tulus adalah orang yang pernah dia benci. Selain itu ada hal yang lebih menakutkan lagi, mereka belum pernah melihat foto Profesor Qi dan tidak mengenalnya, tetapi sangat tidak mungkin bagi Profesor Qi jika tidak mengenal Fusi. Selama di kota Nan, jelas bahwa Profesor Qi tahu siapa sebenarnya Fusi, tetapi Qi Gui tidak menunjukkannya, dia hanya menonton pertunjukan Fusi. Memikirkannya saja membuat Qin Sheng merasa sangat malu. Tuan Fu telah dipermainkan seperti seekor monyet selama ini. Qin Sheng dengan cemas mengeluarkan ponselnya, bersiap untuk memberitahu kakek Fu secara diam-diam. Jika Tuan Fu melakukan sesuatu yang gila, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikannya kecuali kakek Fu. Ucap Qin Sheng dalam hati. Tepat ketika Qin Sheng selesai mengetik kalimat dan hendak mengirimkannya, Fusi tiba-tiba tersenyum. Fusi bersandar di kursi, menutupi wajahnya dengan jari-jarinya yang ramping, dan tertawa ringan, suara itu terdengar mengalir rendah dari sela jari-jarinya. Qin Sheng bahkan lebih ketakutan, dan bulu kuduk di lehernya berdiri. Siapa di seluruh ibu kota yang tidak tahu bahwa, lebih baik membuat Tuan Fu marah daripada membuatnya tertawa. Lagi pula, jika Tuan Fu marah, setidaknya orang itu masih punya jalan keluar. Tapi jika dia tersenyum, maka artinya kematian lebih baik daripada hidup. Pikiran Qin Sheng berkecamuk, dia dengan cepat mengirim pesan kepada kakek Fu. Profesor Qi adalah harta nasional, bukan orang biasa. Begitu Qin Sheng selesai mengirim pesan, dia melihat Fusi meletakkan tangannya dan berkata dengan lembut sambil tersenyum, aku akhirnya bisa mengerti kenapa dia disebut harta nasional sekarang. Qin Sheng semakin kebingungan. Fusi mengaitkan bibirnya dan mata Phoenix-nya terangkat penuh kegembiraan, dia benar-benar harta karun. Qin Sheng bertambah heran mendengarnya. Mungkinkah setelah bertemu Nona Qi, Master Fu mempunyai beberapa selera aneh, seperti kelainan masokis. Fusi sama sekali tidak menyadari perasaan roller coaster yang dialami para pengawal di sekitarnya. Fusi teringat semua detail kecil yang tidak masuk akal yang telah dia abaikan di masa lalu, dengan cepat terlintas di benaknya. Termasuk kata-kata kakek Fu, perilaku aneh Han Yutang, dan penyelidikan Qin Sheng sebelumnya, yang semuanya menunjukkan keanehan. Setelah selesai memikirkan semuanya, hanya ada satu pertanyaan di benak Fusi. Sial, bagaimana mungkin ada orang sebodoh ini? Pada saat yang sama, ponsel Fusi berdering. Fusi mengeluarkan dan melihat ide penelepon, melirik Qin Sheng dengan ringan, dan kemudian mengangkat teleponnya. Qin Sheng merasakan kegugupan hingga punggungnya menegang seketika. Setelah Fusi mengangkat telepon, segera suara berat kakek Fu terdengar di seberang telepon. Fusi, Profesor Qi tidak bermaksud menyembunyikannya darimu, dia memiliki sifat yang dingin dan terlalu malas untuk menjelaskan banyak hal. Kalau kau berani melakukan apapun padanya, jangan salahkan aku karena mengusirmu dari rumah. Mendengar ucapan kakek Fu, Fusi tertawa kecil, lidahnya menjilat bibir bawahnya sedikit, mata Phoenix-nya berkedip, dan seluruh tubuhnya menegang. Fusi masih memperhatikan Qi Gui di podium sambil mendengarkan ucapan kakek Fu. Saat menghadiri acara formal, Qi Gui mengenakan pakaian formal yang jarang dikenakannya, rambut panjangnya yang hitam, dia ikat ke belakang. Saat itu Qi Gui tampak tenang menghadapi kerumunan yang penuh dengan para petinggi yang dapat mempengaruhi perkembangan kedokteran global. Mata Phoenix gelap Fusi bersinar ringan memancarkan warna lembut di balik lensanya, namun apa yang dia katakan kepada kakek Fu, terdengar seperti seseorang yang sangat marah, jika sulit dilakukan. Aku akan melakukan sesuatu yang lebih ekstrim kepada Profesor Qi. Apa Anda sudah diretas? Setelah berbicara, Fusi langsung menutup telepon. Qin Sheng memandang Fusi dengan hati-hati dan ingin berbicara. Fusi memutar telepon di tangannya sesuka hati, mengangkat matanya dan menatap Qin Sheng, mata Phoenix yang selalu lembut itu saat ini berubah menjadi sangat dingin dan tajam. Melihat tubuh Qin Sheng yang kaku dengan keringat dingin mengucur deras di tubuhnya, Fusi hanya berkata ringan, jangan sampai terulang lagi. Hukumannya gajimu 3 bulan. Qin Sheng langsung menjawab dengan lugas, baik. Qin Sheng juga tahu bahwa, sebagai pengawal pribadi Fusi, melaporkan sesuatu kepada kakeknya tanpa sepengetahuan Fusi adalah hal yang tidak pantas. Kalau saja Qin Sheng tidak bertugas dengan baik di masa lalu, dia khawatir mungkin saja saat ini, dia sudah dianggap tidak memenuhi syarat untuk bisa tetap tinggal di sisi Fusi. Memikirkan hal ini, Qin Sheng merasa sedikit sedih, namun saat melihat ekspresi Fusi, dia menjadi takut. Terlebih lagi, apa yang Fusi katakan barusan sangat menakutkan.
Qin Sheng mengerutkan bibirnya, dia berpikir bahwa Nona Qi biasanya baik padanya, sehingga dia mencoba mengumpulkan keberanian dan bertanya, Tuan Fu, apa yang akan Anda lakukan pada Nona Qi? Apanya? Fu Si meletakkan dagunya dengan satu tangan, sambil menatap Qi Gui di lantai bawah. Dia mengangkat sedikit alisnya dan melanjutkan kata-katanya, tentu saja aku akan mengejarnya dengan terang-terangan. Sebelumnya Fu Si khawatir, jika Qi Gui mengetahui identitas aslinya, akan membuat Qi Gui takut kepadanya, sehingga Fu Si tidak berani melakukan apapun saat Qi Gui datang ke Beijing. Sekarang dia tahu yang sebenarnya, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Qin Sheng yang masih cemas dan terkejut berkata dengan ragu, tapi apa yang Anda katakan kepada kakek Fu barusan? Fu Si melirik Qin Sheng ringan, orang tua itu sangat kejam padaku, apa kau ingin dia hanya duduk nyaman di rumah? Qin Sheng diam saja mendengar jawaban itu. Rumah keluarga Fu. Kakek Fu meletakkan teleponnya, dia perlahan mengambil teh di atas meja, dan menyesapnya. Ketika kakek Fu berbicara di telepon, kepala pelayan membungkuk untuk meletakkan teh. Saat dia mendekat, dia mendengar kata-kata Fu Si. Melihat ekspresi kakek Fu, dia tidak bisa jika tidak bertanya-tanya, Tuan, apakah Anda akan melakukan sesuatu? Kakek Fu tersenyum dan melambaikan tangannya, Beatrice jingan kecil itu ingin mengejar gadis, apa yang bisa aku lakukan sebagai kakeknya? Pelayan rumah tangga itu tertegun sejenak, dan menjadi semakin bingung, tetapi bukankah Tuan Muda Fu mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu yang lebih ekstrim? Dalam suasana hati yang baik, Tuan Fu meletakkan cangkir teh, dia berdiri, dan tidak menjawab pertanyaan pelayan itu, lalu kakek Fu hanya berkata, siapkan mobil, aku harus bicara dengan Lao Shen. Fu Si dididik oleh kakek Fu sejak kecil, dan kakek Fu tahu karakter Fu Si lebih baik dari siapapun. Nada yang diucapkan oleh Fu Si mewakili suasana hati seperti apa, kakek Fu bisa memahaminya. Pelayan itu diam saja, dia melihat dari belakang setelah kakek Fu berjalan pergi, dan diam-diam pelayan itu mengeluh, dalam hati, apa yang ingin kau bicarakan? Kau pasti pergi ke kakek Shen hanya untuk memamerkannya. Kakek dan cucu benar-benar dicetak dari cetakan yang sama. Setelah acara seminar internasional diselesaikan dengan baik, semua teman Fu Si melihat pemandangan yang sangat aneh di beranda WeChat mereka. Fu Si yang sama sekali tidak tertarik dengan dunia kedokteran, bahkan menolak Profesor Qi seorang harta karun Huaxia, bahkan dulu dia menyebutnya membosankan, dan menilainya sebagai hal yang tidak berarti. Sekarang Fu Si malah memposting beberapa seminar medis berturut-turut. Bahkan memberi lebih banyak pujian untuk para peneliti medis. Orang-orang dalam grup WeChat berpikir, semenjak Fu Si pergi ke kota Nan, seperti ada yang salah dengan WeChat-nya. Setiap hari Fu Si hanya memposting segala macam hal yang sehat dan positif, bahkan semua orang yang melihat postingannya ingin memblokirnya. Tetapi, apa yang Fu Si posting sekarang tidak hanya berlawanan dengan pemikirannya, tetapi bahkan berbanding terbalik dengan karakter yang biasanya. Untuk sementara waktu, semua orang khawatir dan meninggalkan pesan. Tuan Fu, apa akunmu sudah diretas? Aku diam-diam menyalakan lilin untuk idiot yang mencuri akun ini, kau pasti benar-benar tidak ingin hidup lagi, bahkan seorang seperti Tuan Fu ada yang berani mencuri akunnya. Bagaimanapun aku melihat postingannya, ini seperti ada orang lain yang mengoperasikan WeChat Tuan Fu. Namun mereka menganggap hal itu, seperti sebuah lelucon, tidak ada yang benar-benar percaya bahwa akun Fu Si akan diretas. Dalam keluarga kaya tingkat atas seperti keluarga Fu, ponsel yang digunakan oleh semua anggota keluarga secara khusus telah disesuaikan, dan tingkat keamanannya tidak dapat dipecahkan, bahkan oleh peretas kelas dunia. Fu Si mengabaikan ejekan semua orang, dia melihat Qi Gui pergi dan segera menyimpan ponselnya, lalu turun ke bawah. Canggung dan bingung, seminar kedokteran berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Qi Gui dan para petinggi medis yang hadir, saling menyapa satu persatu sebelum akhirnya meninggalkan lorong khusus di lokasi seminar. Xinggu mengikuti di belakang Qi Gui. Setelah berjalan beberapa saat, Qi Gui berhenti. Xinggu melihat ke depan dengan sedikit keraguan, dia melihat bahwa tidak jauh dari koridor, ada Fu Si yang bersandar malas ke dinding. Fu Si tampak bersandar dengan satu tangan dimasukkan ke dalam saku celananya dan satu kaki sedikit ditekuk ke belakang. Tubuhnya dibalut jas hitam kasual dan di balik jasnya dia mengenakan baju putih bersih sehingga membuat penampilannya tampak elegan dan rapi. Fu Si terlihat seperti sedang beristirahat, menundukkan kepalanya sedikit, hingga poninya berserakan. Di balik lensanya, sepasang mata Phoenix yang biasanya selalu terangkat, kini sedikit diturunkan, entah kenapa malah menambahkan kesan anggun sebagai anak muda. Melihat ada seseorang yang datang, Fu Si mengangkat matanya sedikit dan melihat bahwa itu adalah Qi Gui. Dia berdiri tegak, mendorong kacamatanya dengan jari tengahnya yang ramping, dan tersenyum, "Selamat pagi, Qi Gui." "Ah, tidak, sekarang haruskah aku memanggilmu Profesor Qi?" Xinggu tertegun sejenak, dan kemudian tanpa sadar berdiri di depan Qi Gui. Ekspresi Qi Gui tidak berubah, dia menatap Fu Si dengan tenang dan acuh tidak acuh. "Ada apa? Apa kau menungguku?" "Aku mau minta maaf." Fu Si merapikan kacamatanya dan mengubah ekspresinya, "Aku benar-benar tidak tahu dulu. Aku belum pernah melihat kilau mutiara ini sebelumnya, jadi aku pikir kau hanya permata kusam seperti batu. Aku bahkan mengatakan banyak fitnah terhadapmu karena ketidaktahuanku. Maafkan aku."
Qin Sheng dan Xing Gu tertegun mendengarnya. Mereka berdua menatap Fu Xi dengan mata terbuka lebar. Sebenarnya, sebelum Fu Xi berbicara, keduanya berpikir bahwa Fu Xi akan terus bergantung pada Profesor Qi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, lalu menggunakan beberapa cara untuk mengungkapkan masalah ini. Lagi pula, dengan status dirinya sebagai tuan muda keluarga Fu, jangankan hanya berbicara di belakang Profesor Qi, bahkan jika dia benar-benar memarahi Qi Gui secara langsung di depannya, tidak ada yang berani meminta pertanggungjawaban darinya. Dengan kata lain, jika seseorang diperlakukan dengan hormat oleh Tuan Muda Fu, orang itu pasti merasa sangatlah berharga. Oleh karena itu, dalam imajinasi Xing Gu dan Qin Sheng, seharusnya tidak perlu bagi Fu Xi menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada orang lain. Namun saat ini, adegan yang sangat mengejutkan itu baru saja terjadi di depan mereka berdua. Tapi, setelah mendengarkan jawaban dari Profesor Qi, keduanya menyadari bahwa imajinasi mereka sangatlah dangkal. Mereka melihat Qi Gui yang mendengar permintaan maaf Fu Xi dengan sangat tenang, dan berkata dengan ringan, tidak apa-apa. Kesan setiap orang tentang orang lain itu adalah hal yang subjektif, kau tidak salah. Sejujurnya, saat aku melihatmu dulu, kesan pertamaku, kau seperti orang yang ceroboh dan sombong, bahkan berhati gelap, kau juga bukan seperti orang yang pantas untuk ditanggapi. Mereka bertiga tercengang mendengarnya, tidak ada satu kata pun yang positif dari ucapan Qi Gui. Qin Sheng dan Xing Gu ikut terdiam. Keduanya diam-diam mengacungkan jempol kepada Profesor Qi, dan bergumam dalam hati. Membuat Tuan Fu merasa sangat patah hati bahkan dengan permintaan maafnya, Profesor Qi benar-benar keren. Fu Xi berhenti sejenak sebelum menyesuaikan keadaan pikirannya yang sedikit kacau. Dia tertawa ringan dan menatap Qi Gui, baiklah, kita berdua sama-sama tidak memiliki kesan yang baik satu sama lain, jadi ini seimbang. Bagaimana kalau kita saling mengenal lagi mulai hari ini? Qin Sheng dan Xing Gu menatap mata Fu Xi, dan wajah mereka berubah dari kaget menjadi kagum. Meskipun sedang patah hati, Tuan Fu masih bisa tertawa acuh tidak acuh. Benar saja, Tuan Fu adalah yang paling keren. Mereka berdua hanya bisa bergumam, melihat kejadian yang mengesankan itu. Mendengar ucapan Fu Xi, Qi Gui menatapnya sebentar. Qi Gui, yang selalu dibesarkan dengan baik, akhirnya tidak bisa menahan rasa heran di dalam hatinya, dan dia berucap, Fu Xi, wajahmu itu sebenarnya terbuat dari apa? Mendengar ucapan Qi Gui, kata-kata sarkastik Fu Xi langsung keluar dari bibirnya, terserah kau saja mau dibuat dari apa. Qi Gui tidak menanggapinya lagi. Dia melangkahkan kakinya dan berjalan keluar. Fu Xi dengan malas mengikuti di belakang Qi Gui, sama seperti ketika dia berada di Kota Nan. Keduanya berjalan keluar dari gedung seminar medis satu persatu. Dalam suasana yang sangat sunyi, Fu Xi tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, Profesor Qi, apa pendapatmu tentangku setelah mengenalku? Agak bodoh. Setelah pertanyaan itu terlontar, Qin Sheng dan Xing Gu diam-diam menajamkan pendengaran mereka. Mereka juga penasaran, apakah kesan Profesor Qi terhadap Fu Xi berubah 180 derajat setelah mengenalnya. Qi Gui mengangkat tangannya, memegang dagunya dan berpikir sejenak sebelum akhirnya membuka mulut, kalau kita fokus pada hasil evaluasi, mungkin. Menurutku cucu Lao Fu ini agak aneh dan sedikit bodoh, tidak secerdas yang dikatakan orang-orang. Tapi, bergaul dengannya bisa menghemat banyak uang, jadi itu tidak buruk. Fu Xi tetap berjalan mengikuti Qi Gui, dan ekspresi di wajahnya sejenak menjadi kacau. Agak aneh, sedikit bodoh. Qin Sheng diam-diam menatap bosnya. Untuk beberapa alasan, Qin Sheng tiba-tiba merasa bahwa punggung bosnya yang selalu tampak tangguh, saat ini terlihat sangat menyedihkan. Xing Gu menutup bibirnya, terbatuk, dan kemudian menekan suaranya yang hampir tertawa. Jika saja Xing Gu berani menyinggung Fu Xi, dia benar-benar ingin memotret ekspresi Fu Xi dan membagikannya kepada teman-temannya. Fu Xi hanya terdiam. Fu Xi bukannya tidak mau berbicara omong kosong lagi, tapi dia takut hatinya tidak akan tahan mendengar ucapan Qi Gui. Hal yang paling penting, sekarang dia tahu bahwa apa yang dia kejar adalah harta karun negara. Bagaimana cara mengambil harta karun yang diinginkan semua orang ini, dia harus memikirkannya. Keesokan harinya, saat Qi Gui baru saja terbangun, dia menerima telepon dari dokter yang merawat Ibu Su. Nada suara dokter itu terdengar sangat menghormati Qi Gui, Profesor Qi, kondisi pasien sedikit berubah tadi malam, apakah Anda punya waktu untuk melihatnya? Jika kondisinya biasa saja, dokter itu tidak mungkin menelpon secara khusus pagi-pagi begini. Qi Gui mengangguk, oke. 2 jam kemudian. Di kantor dokter jaga, Qi Gui membuka pintu dan masuk, halo, bagaimana kondisi Ibu Su? Dokter jaga tersebut sedang meminum kopi ketika Qi Gui datang, dia dengan cepat berdiri, menyapanya, dan kemudian duduk lagi dan menunjukkan beberapa gambar CT otak kepada Qi Gui di papan tulis. Profesor Qi, lihat, bayangan di sini terlihat lebih besar dibandingkan ketika mereka datang 2 hari yang lalu. Qi Gui dengan hati-hati membandingkan foto scan yang diambil beberapa hari yang lalu dengan foto scan yang diambil tadi malam. Qi Gui seketika mengerutkan alisnya. Apa ada kelainan dalam pola makannya atau aspek lain dalam 2 hari terakhir? Qi Gui mengangkat matanya dan bertanya.
Dokter yang merawatnya menggelengkan kepala, saya sempat bertanya padanya saat tugas jaga siang kemarin, dan semuanya baik-baik saja. Dia makan 3 kali sehari, dan porsi makanannya juga normal. Tapi saya belum punya waktu untuk berkeliling hari ini. Cigui meletakkan foto itu kembali di papan tulis dan berdiri, aku ikut denganmu. Dokter itu mengangguk dan membawa Cigui ke bangsal Ibu Su. Begitu keduanya berjalan ke pintu bangsal, mereka mendengar suara dari Bibi Su Nian dari dalam bangsal, jangan berkecil hati, aku percaya jika tendermu dilihat oleh orang-orang Tenggui Group, mereka pasti memilihmu. Xia Yong tersenyum pahit, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk tenderku bisa dilihat oleh orang lain. Lupakan saja, aku memang terlalu memaksakan kehendak. Anggota staf itu benar, ada puluhan ribu perusahaan besar, menengah dan kecil yang bergegas untuk berpartisipasi dalam lelang Tenggui Group setiap tahunnya. Perusahaan kecil seperti kita yang tidak berada di arus utama tidak punya peluang sama sekali. Hei, jika kamu tidak memberikan 3 botol suplemen itu pada teman Sun Yanyan, mungkin kamu bisa memberikannya kepada eksekutif tingkat tinggi itu, jadi kau masih punya kesempatan. Bibi Sun Yanyan menghela nafas. Suara Xia Yong masih sangat tenang, jika tidak ada Cigui, saudara perempuanku, mungkin sudah. Kebaikan besar seperti ini sama sekali tidak sebanding dengan tender. Kudengar dari Nian, mereka akan segera berpartisipasi dalam kompetisi nasional. Suplemen ini pasti sangat penting untuk meningkatkan daya ingat mereka. Cigui membutuhkan suplemen itu lebih dari aku. Di luar bangsal, Cigui bersiap membuka pintu. Aku punya teman bernama Sen Yun. Lalu, Cigui mendorong pintu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia masuk, dan menyapa orang-orang di bangsal satu persatu. Xia Yong menyapa Cigui sambil tersenyum. Bibi Sun Yanyan adalah orang yang jujur. Meskipun dia merasa sedikit sayang karena memberikan suplemen itu pada Cigui, tapi dia juga tidak membenci Cigui. Dia tersenyum dan melirik keluar pintu, apa kau di sini untuk mencari Nian? Dia pulang untuk beristirahat tadi malam, dan mungkin akan datang sebentar lagi. Cigui mengangguk dan tidak menjawab. Dia hanya berdiri di samping tempat tidur Ibu Su dan mendengarkan dokter yang sedang menanyakan kondisi Ibu Su. Dokter yang merawat Ibu Su mengajukan pertanyaan yang sangat rinci, dan butuh lebih dari 20 menit bagi Ibu Su untuk menjawabnya satu persatu. Dokter, kakakku, apa ada yang salah dengannya? Xia Yong tidak bisa menahan rasa khawatirnya, saat dia mendengar pertanyaan dokter yang berbeda dari hari sebelumnya. Dokter yang merawat Ibu Su, melirik Cigui lebih dulu, lalu berkata sambil tersenyum, ini bukan masalah besar, jangan khawatir. Dokter itu harus memeriksa bangsal lain, sehingga dia pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Cigui tetap tinggal. Setelah dia menunggu Sun Yanyan datang, dia mengobrol dengan Sun Yanyan sebentar, sebelum akhirnya bangkit untuk pergi. Ketika dia berjalan ke depan pintu, Cigui tiba-tiba teringat sesuatu, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, saya punya teman yang bekerja di Tenggui Group, namanya Sen Yun, kalau Anda membutuhkannya, saya bisa menunjukkan tender Anda padanya untuk dia lihat. Tetapi apakah Anda dapat dipilih atau tidak, itu tergantung pada kualitas tender Anda. Petik 2. Xia Yong yang hendak mengambil kunci mobil dan akan mengantar Cigui kembali ke hotel, tertegun sejenak mendengar ucapan Cigui. Lalu dia menyadari bahwa Cigui pasti sudah mendengar apa yang baru saja dia katakan. Segera setelah itu, dia menyadari sebuah nama yang keluar dari bibir Cigui. Sen Yun. Nama ini, di seluruh China, tidak ada pebisnis yang tidak mengetahuinya. Dikatakan bahwa dia mendirikan Tenggui Group dan memimpin perusahaan ini hingga berkembang pesat dalam waktu singkat, dia menjadi sosok legendaris dari 500 perusahaan teratas di dunia dalam satu gerakan. Dia juga meninggalkan kesan yang mendalam pada tonggak bisnis di dunia. Ketika dia mendengar Cigui mengatakan ini, reaksi pertama Xia Yong adalah tidak mempercayainya. Tapi Xia Yong masih mau memperlihatkan dokumen tendernya, dia tersenyum dan menyerahkannya kepada Cigui, ambillah jika kau ingin melihatnya. Xia Yong berpikir bahwa Cigui berbohong seperti itu karena dia ingin tahu tentang dokumen lelang, tetapi malu untuk menanyakannya secara langsung. Sekarang seluruh ibu kota sedang membicarakan tentang lelang Tenggui Group, itu normal bagi gadis kecil untuk penasaran. Cigui dengan sopan menerima tawaran itu dan memasukkannya ke dalam ranselnya, dalam waktu sekitar 2 hingga 3 hari, hasilnya akan diberikan, saya akan memberitahu Anda ketika saatnya tiba. Pernyataan Cigui cukup akurat. Xia Yong tersenyum dan menjawabnya, oke, aku akan menunggu kabar baikmu. Aku akan mengantarmu kembali ke hotel dulu. Cigui menggelengkan kepalanya, mobil teman saya diparkir di luar, saya bisa pulang sendiri. Ketika dia mengatakan itu, Xia Yong tidak bertanya apapun lagi, dia hanya berkata, tidak masalah. Jika kau butuh bantuan, jangan ragu untuk meneleponku. Sun Yanyan sedikit terkejut mendengar ucapan Cigui yang berdiri di sampingnya, namun dia tidak bertanya dan hanya berkata, aku akan mengantarmu keluar. Pengawal mengemudikan mobil dan menunggu di luar pintu rumah sakit, Cigui mengucapkan selamat tinggal pada Sun Yanyan dan masuk ke dalam mobil. Mobil dengan cepat melaju meninggalkan sanatorium. Cigui mengeluarkan ponselnya dan membuka WeChat-nya. Dokter yang bertanggung jawab merawat Ibu Su telah mengirimkan hasil percakapan terperinci yang baru saja dia tanyakan kepada Ibu Su. Cigui tidak membacanya,
tetapi dia langsung mengklik kontak WeChat milik Shen Yun. Apa kau punya waktu? Temui aku sekarang dan lihatlah apakah tender ini sesuai dengan seleramu. Shen Yun segera menjawab pesan Qi Gui dalam waktu hampir hitungan detik. Ya. Sampai jumpa dalam 30 menit. Setelah itu, Qi Gui baru mengklik pesan WeChat dari dokter yang merawat Ibu Su. Sebenarnya Qi Gui tidak perlu membaca daftar panjang catatan percakapan yang dikirim oleh dokter yang merawat Ibu Su barusan. Ketika dia berada di bangsal, dia sudah mengingatnya dengan jelas, sehingga dia hanya berkata, kita lakukan pengobatan konservatif dulu, kalau efeknya masih tidak begitu berarti, segera lakukan operasi. Dokter yang merawat Ibu Su tidak bisa jika tidak terkejut, ketika Qi Gui menjawab pesannya kurang dari 1 menit. Percakapan sepanjang itu, hanya butuh 1 menit untuk membacanya. Ketika Qi Gui kembali ke hotel, Shen Yun sudah tiba di sana. Kita lihat saja di sini. Qi Gui duduk di sofa lobi, melepas ranselnya, dan mengeluarkan dokumen tender di dalamnya. Shen Yun mengambilnya dan membukanya dengan tenang. Tender siapa ini? Xia Yong, ucap Qi Gui, lihatlah apa itu cocok untukmu. Lanjutnya. Xia Yong, Shen Yun memikirkannya sebentar, tetapi tidak memiliki kesan apapun tentang orang ini. Dia memiliki ingatan yang sangat baik sejak dia masih kecil, dan dia dapat mengingat nama dan wajah orang-orang yang berbakat ataupun berpengaruh di dunia. Karena dia tidak memiliki kesan terhadap Xia Yong ini, dia memperkirakan kemampuan Xia Yong pasti biasa-biasa saja, dan tidak ada hal yang baru dalam penulisan tender itu. Selanjutnya bab 201 bagaimana kalau keajaiban benar terjadi.